Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Firdaus dari Prodi Informatika dengan NPM 2410631170065 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja UTS saya, struktur data dari asisten dosen. Di sini saya mendapat soal yaitu untuk membuat program konversi bilangan biner yang ada di node linked list menjadi bentuk desimal dalam bentuk integer. Nah, di sini bilangan desimal yang akan saya konversi didapat dari NPM. Nah, untuk memudahkan pengerjaan, saya menggunakan website ini dengan memasukkan NPM saya lalu dikonvert ke dalam bentuk binary yang akan saya konversi lagi ke dalam bentuk desimal menggunakan kode program. Nah, karena di sini adalah bentuk MSB ke LSB, sedangkan dari soal adalah dari bentuk LSB ke MSB, jadi saya harus membalikkan nilai ini yang awalnya 1001 menjadi 1001 dari belakang sini. Ya, intinya headnya di belakang, sementara tailnya di depan. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di sini. Nah, normalnya adalah MSB di depan dan LSB di belakang. Yang ini. Nah, untuk di soal karena dibalik ya, tinggal dibalik ya intinya, jadi gitu aja. Nah, di sini ada struct, saya namakan structnya binary bit, yang berisi integer binary number dan alamat next ini. Untuk selanjutnya, yang kemudian akan dipakai sebagai node. Ini tidak saya pakai karena ini adalah binary number dari MSB ke LSB, jadi tidak saya pakai. Nah, ini saya pakainya yang LSB ke MSB yang dibalik tadi. Di sini ada baris kode untuk pembuatan node. Nah, jadi baris kode yang tadi adalah membuat sebuah node. Misalkan ini ada node 1 yaitu head yang berisi integer 1 dan null ptr. Nah, misalkan yang kedua nih, node kedua ada integer 0 dan null ptr. Nah, ini saya contohkan gini aja, tidak ada tanda panda ya, belum ada jalur lah untuk yang sebelumnya. Misalnya node 2, 3, seterusnya sampai yang detail ini ada 1 yaitu null ptr. Selanjutnya nih. Selanjutnya di sini ada baris kode pembuatan jalur node. Setelah sebelumnya pembuatan blok-blok node, selanjutnya blok-blok tersebut disambungkan oleh kode ini. Jadi setelah head dan alamat next itu adalah 2 next adalah 3, seterusnya hingga ke tail. Nah, ini adalah representasinya. Nah, selanjutnya baris kode di sini ada baris kode untuk menunjukkan nilai dari binary dari awal hingga akhir tail. Di sini saya contohkan. Nah, dari 1 hingga ke tail lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada perintah untuk memprint string. Nah, di sini saya
membuat sebuah variabel temporary, yaitu sementara, dengan alamatnya menyimpan head. Nah, yang ini nih. Jadi nilai temporary berada di sini nih, berisi 1 dan 0 ptr, sama kayak gitulah. Nah, selanjutnya sini ada perulangan while. Nah, ketika time ini tidak bernilai 0 ptr, tadi kan nggak ada 0 ptr dong, karena yang awal dia nih sini, masih di sini. Dia akan memprint sebuah binary number, yang mana tadi di sini ada 1010 ini, dan nilai temp selanjutnya akan berganti, yang awal dari head ke next berarti kedua. Berarti sekarang temporary berada di 2. Seterusnya hingga temporary bernilai 0 ptr, yang mana 0 ptr berada di tail. Karena tail tidak ada jalur lain, berarti tail selanjutnya ada di 0 ptr. Sekarang temp, tail, next, dan temp sama dengan 0 ptr. Maka loop akan berhenti dan memunculkan semua bilangan, atau outputnya adalah bilangan binary tadi semua. Nah, selanjutnya saya akan mengubah nilai binary tadi, nilai binary yang ini, ke dalam bentuk desimal ini, sama seperti sebelumnya. Nah, bedanya karena temp tadi awal ada di 0 ptr atau di tail, maka kita akan balikan ke bentuk head lagi. Nah, di sini kenapa selanjutnya saya membuat sebuah variabel jumlah. Nah, kenapa long? Karena nilai npm itu terlalu besar, lebih dari 32 bit. Nah, sedangkan integer hanya mampu menampung 32 bit. Jadi menggunakan long. Nah, ini untuk apa sih? Jadi ini untuk menyimpan konversi nilai biner menjadi bentuk desimal. Nah, jadi saya menggunakan rumus ini untuk mengkonversi tingkat list menjadi bentuk desimal, yang tadinya binar jadi bentuk desimal. Nih, jadi LSB yang paling, jadi kan yang awal kan, kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Selanjutnya yang kedua, itu dengan node kedua, saya kalikan dengan 2 pangkat 1, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat kodenya. Ini pangkat 1 karena kita dari LSB ke MSB kita pakainya pangkat 0. Karena dari LSB ke MSB. Jadi yang awal pangkat 0. Sama seperti sebelumnya, while. Nah, tadi kan ada di head. Jadi nilai temporary masih ada di head, belum 0 ptr. Yang mana 0 ptr cuma ada di tail. Jadi akan terus berulang hingga temp bernilai 0 ptr. Nah, di sini ada baris kode yang ini. Baris kode yang ini. Untuk lebih jelasnya, di sini saya punya gambaran atau representasi lah. Nah, jadi untuk iterasi yang pertama, karena jumlah bernilai 0 dan pangkat bernilai 0, maka hasil adalah jumlah selengan jumlah tadi kan bernilai 0, jumlah bernilai 0 ditambah 1, yang mana itu node yang ada di head bernilai 1, dikali 1 ULL ini, unsigned long, yang tadi long jumlah itu, dikalikan dengan pangkat. Jadi ini tuh
satu LL gini, pangkat ini, jadi dia itu menggeser sebuah bit. Misal di sini ada bit 1000, misalkan 0001. Nah, jadi kita menggeser satu ini ke kiri ini. Jadi sama aja kayak dipangkatin gitulah. Pangkatnya gimana? Tergantung pangkat ini. Ya, karena pangkat 0 berarti digeser 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 1, 1. Nah, lanjut ke iterasi yang kedua. Oh, ini maaf. Ini karena jumlahnya sekarang 1, maka di sini jumlahnya 1 ya. Jadi jumlah sama dengan 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 1 harusnya sini. Jadi di iterasi kedua 1. Nah, hal ini berlangsung seterusnya hingga tail. Karena tail tadi kan bernilai 0 PTR. Nih. Nah, gimana pangkat bisa bertambah dengan 0, 1 dari sini nih. Jadi tambah, pangkat tambah. Langsung terus-terusnya, itulah kenapa bisa sampai 2 triliun kalau nggak salah ya. Itu NPM itu. Di sini terakhir ada kode desimal aja. Dan memprint hasil jumlah final tadi ya. Sehingga sehingga finalnya adalah dari binary ini menjadi bentuk desimal NPM ini. Sekian, lanjut ke nomor yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lanjut ke soalan yang kedua. Dimana dari main objektif yang soalan kedua adalah buatlah program untuk mengelola tiket dengan memasukkan minimal 3 tiket data. Untuk menampilkan daftar tiket berserta alamat memorinya, serta memungkinkan pencarian dan pengubahan harga tiket dari ID tiket yang sudah diinputkan. Di sini ada baris kode saya. Jadi untuk soalan yang kedua ini saya memakai function untuk mudah mengelola code-nya. Di sini ada bukan function, di sini ada define. Ini hanya untuk mewarnai terminal. Jadi yang awalnya putih bisa jadi merah, hijau, atau kembali putih dengan di reset. Di sini ada function untuk menghapus layar pada terminal window. Di sini ada function untuk jika chain fail, biasanya kan akan ngebug gitu kan. Ya, ini untuk menghindari bug itu. Nah, di sini ada struct system KI, dimana dari soalan tadi adalah ada ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, dan harga tiket. Di sini ada void menu, hanya print string saja. Di sini ada function untuk menampilkan info penumpang. Ada function untuk mencari data penumpang. Dan function untuk mengedit data tiket. Dan terakhir ini ada fungsi utama, function utama, yaitu main. Di sini untuk memudahkan, saya menggunakan switch case. Jadi tampilan awal dari soalan kedua ini adalah ini menu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soalan yang pertama, yaitu tampilan data tiket.
untuk ditampilkan info penumpang. Di sini saya menggunakan sistem for loop untuk mengecek semua tiket. Jadi untuk iterasi pertama, maka akan memprint ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, harga tiket, alamat, dan alamat memori dari tiket pertama. Jadi area tiket pertama nih langsung di print. Nah, untuk interaksi kedua sama di kedua sampai seterusnya sampai panjang array ini. Panjang arraynya tadi kan 10, maka dia akan berhenti di loop ke 10. Selanjutnya kita akan masuk ke menu yang kedua, yaitu nih yang ke 10 ya. Nah, untuk yang kedua kita akan masuk ke cari data tiket. Untuk cari data tiket di sini, cari data penumpang ya. Sama seperti sebelumnya, di sini saya memasukkan pointer ke array tiket agar masuk ke function cari data penumpang ini. Sama seperti sebelumnya juga, di sini saya memasukkan in panjang array yang sebelumnya di sini agar berjalan di function tampil cari data penumpang ini. Di sini saya menggunakan boolean untuk digunakan ke depannya. Nah, di sini ada input. Pertama, masukkan ID tiket yang dicari. Nah, di sini ada cin cari tiket. Ketika cin tiket ini salah, maka akan mengulang terus nih. Mengulang cin. Di sini saya contohkan, misalkan saya masukkan X yang harusnya integer, maka input tidak valid, maka disuruh lagi, masukin lagi, seterusnya sampai cin ini berhasil. Nah, untuk selanjutnya di sini ada for loop lagi, sama seperti sebelumnya. Bedanya di sini, jika inputan yang ini sama dengan ID tiket, maka akan menampilkan ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, harga tiket, dan alamat memori. Nah, dan ID sesuai yang boolean tadi akan bernilai true, dan break, dia akan keluar dari looping. Maka looping ini tidak akan berlanjut, tapi keluar langsung selesai. Nah, jika ini tidak ke-trigger, maka yang bawah ke-trigger nih. Jadi kan ID sesuai itu kan masih bernilai false, maka akan ke-trigger nih ID tidak sesuai. Itu untuk pencarian data tiket menggunakan ID tiket. Di sini saya contohkan untuk nomor 1, ID tiket 1, maka akan muncul data DD. Untuk contoh yang tidak ditemukan, sini saya masukkan 11, maka ID tiket tidak sesuai. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu edit data tiket. Nah, untuk soalnya kita disuruh untuk mengubah harga tiket berdasarkan ID tiketnya. Jadi sebagai contoh di sini 3, saya akan masukkan 1, siapa yang mau diubah gitu kan, maka akan diubah harganya. Di sini masuk ke kodenya, edit data tiket, sama seperti sebelumnya saya menggunakan boolean lagi. Nah, sama seperti sebelumnya juga, ketika cin ini gagal,
Chin masukkan ID tiket yang akan diubah harganya ini gagal, maka akan terus berulang-ulang hingga Chin ini berhasil atau bernilai benar. Bagi contoh, saya masukkan X, akan terus berulang sampai dia bernilai benar. Nah, masuk ke kode selanjutnya sama seperti sebelumnya, mirip-mirip. Di sini menggunakan for loop lagi. Jika Chin-nya sama seperti ID tiket, maka akan men-trigger baris kode ini. Nah, di sini while Chin harga tiket baru. Nah, kalau Chin ini gagal kayak tadi, misalkan kalau kan saya masukin satu nih yang saya mau ubah harganya, harga tiket yang baru ini ya. Nah, ini yang sudah saya masukkan harga tiket yang baru, yang ini dia akan gagal. Dia akan berulang sampai Chin harga tiket baru ini bernilai benar. Tapi benar nih, jadi terus berulang. Ini if Chin fail ini untuk mengatasi bug pada terminal. Nah, ketika benar nih, Chin benar nih, maka tiket yang diubah ini akan langsung bernilai harga tiket baru yang di input tadi, dan ID sesuai yang tadi boolean akan bernilai true dan keluar dari looping. Nah, jadi ini nggak ke eksekusi. Nah, jika ini nggak ke eksekusi, maka ini akan ke eksekusi karena masih bernilai false, belum di truein gitu kan. Jadi kan jadi tiket sesuai. Di sini saya contohkan untuk yang gagal, misalkan 10. Nah, yang 11 misalkan, maka ID tiket tidak sesuai. Nah, untuk yang terakhir, kita akan masuk ke keluar looping, memberikan 4, maka akan selesai. Terima kasih telah mereview kode ini. Sekian untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk lebih jelasnya bisa melihat di dokumen PDF yang dikirimkan. Di sini ada catatan sedikit. Nah, ini. Jadi kode yang saya buat berdasarkan pemahaman saya mengenai soal. Jadi jika ada yang salah, mohon maaf. Selebihnya terima kasih telah melihat kode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.